Arab Saudi datangkan ahli bola mati Arsenal, timnas Indonesia wajib waspada. Berikut alasannya. Arab Saudi ternyata kirim staf pantau kekuatan timnas Indonesia, begini pernyataan media Arab. Emil Audero panen pujian, pelatih Cremonese menyebutnya aset penting. Bikin heboh? Media Vietnam ramai puji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung AS Trencin. Babak baru petualangannya makin dekat berkarir di Eropa, ini pengakuan Rizky Ridho. PSSI rombak komite yudisial, ternyata ini alasan Erick Thohir. PSSI akan gelar Piala Presiden 2026, berikut beberapa perbedaan dari format sebelumnya. Arab Saudi datangkan ahli bola mati Arsenal, timnas Indonesia wajib waspada. Berikut alasannya. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi mengambil langkah strategis yang bisa menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia pada Oktober 2025 mendatang. Green Falcons mengejutkan publik dengan mendatangkan Nicolas Jover, pakar set piece dari Arsenal, untuk memperkuat taktik menghadapi Indonesia dan Irak. Kehadirannya diprediksi akan mengubah setiap tendangan bebas, sepak pojok, bahkan lemparan ke dalam menjadi ancaman nyata. Riyadhia TV mengonfirmasi kabar ini, menyebut bahwa Jover sudah bergabung dalam pemusatan latihan tim asuhan Hervé Renard di Republik Ceko. Pelatih spesialis set piece Arsenal, Nicolas Jover, kini menemani timnas Arab Saudi dan akan mendampingi tim menghadapi Indonesia dan Irak, tulis akun resmi Riyadhia. Siapa Nicolas Jover? Lahir di Berlin, Jerman, 28 Oktober 1981, Jover memulai karir sebagai analis video di Montpellier sebelum menjadi spesialis bola mati di Brentford pada 2016. Keahliannya menarik perhatian Pep Guardiola, yang membawanya ke Manchester City pada 2019, sebelum akhirnya mengikuti Mikel Arteta ke Arsenal 2 tahun kemudian. Di Arsenal, Jover dikenal sebagai otak di balik gol-gol penting dari tendangan bebas dan sepak pojok, yang sering menentukan hasil krusial tim. Strategi yang ia rancang mampu mengubah momen biasa menjadi peluang emas. Indonesia diambang tantangan besar. Kehadiran Jover tentu menjadi peringatan bagi pertahanan Indonesia. Pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, dan Emil Audero diperkirakan harus ekstra waspada menghadapi serangan terstruktur yang bisa muncul kapan saja. Performa Arab Saudi dalam uji coba FIFA Matchday September lalu semakin menegaskan kesiapan mereka. Green Falcons menang 2-1 atas Makedonia dan menahan imbang tuan rumah Republik Ceko 1-1, menunjukkan tren positif skuad Hervé Renard. Sementara itu, timnas Indonesia juga menunjukkan progres dalam penguasaan bola, namun efektivitas serangan dan disiplin menghadapi bola mati masih menjadi pekerjaan rumah. Duel panas Arab Saudi versus Indonesia akan berlangsung di Jeddah, Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB, dan semua mata pasti tertuju pada strategi set piece Jover yang misterius. Arab Saudi ternyata kirim staf pantau kekuatan timnas Indonesia, begini pernyataan media Arab. Timnas Arab Saudi ternyata sempat mengirim staf untuk memantau kekuatan timnas Indonesia saat menjalani FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon pada 5 dan 8 September lalu. Hal itu diungkap media Uni Emirat Arab, Qoora, yang menyebut pelatih timnas Arab Saudi Hervé Renard mengirim utusan khusus untuk memata-matai Irak dan Indonesia yang menjadi lawan di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Renard memantau rival sebelum playoff Piala Dunia, tulis Qoora. Pelatih asal Prancis Hervé Renard, pelatih kepala tim nasional Saudi, telah mengirim salah satu asistennya untuk menonton pertandingan persahabatan lawan-lawannya di babak playoff Asia untuk Piala Dunia 2026, Irak dan Indonesia, tulis media tersebut. Renard mengirim asistennya ke Thailand untuk memantau timnas Irak beraksi di Kings Cup 2025. Irak menjalani 2 laga di Kings Cup 2025 melawan Hong Kong dan timnas Thailand. Irak menang di 2 laga tersebut. Sementara satu asisten Renard lainnya dikirim ke Jakarta, guna memantau permainan timnas Indonesia saat melawan Taiwan dan Lebanon. Tim Garuda sukses menang atas Taiwan dan kemudian ditahan imbang Lebanon. Renard ingin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para rival sebelum menghadapi mereka di babak playoff Oktober mendatang, tulis Qoora. Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Irak akan memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya akan saling bertemu pada babak playoff di Jeddah, Arab Saudi. Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober dan kemudian melawan Irak pada 11 Oktober. Emil Audero panen pujian, pelatih Cremonese menyebutnya aset penting. Penampilan memukau Emil Audero saat Cremonese menahan imbang Verona 0-0 di laga lanjutan Serie A Italia 2025-2026 membuat dirinya banjir pujian. Bahkan, pelatih Cremonese, Davide Nicola, secara khusus memuji performa kiper berdarah Indonesia tersebut.
Laga yang berlangsung di Stadion Marcantonio Bentegodi menjadi panggung bagi Audero untuk unjuk gigi. Ia sukses menggagalkan 9 peluang emas Verona dan memastikan gawangnya tetap perawan. Dia adalah penjaga gawang kami dan dipilih karena kami pikir dia adalah aset penting bagi kami. Akan ada pertandingan lain di mana pemain lain akan tampil baik, ujar Davide Nicola, dilansir dari situs resmi Cremonese. Nicola menambahkan, Audero sekali lagi menunjukkan kualitasnya sebagai penjaga gawang andal, yang memberikan ketenangan di lini pertahanan timnya. Audero adalah pemain Cremonese, dia luar biasa dan sangat membantu kami. Malam ini dia menghadirkan nilai tambah, tetapi tidak pernah ada satu orang yang bisa melakukan semuanya sendiri, tambahnya. Berkat hasil imbang tersebut, Cremonese berhasil melanjutkan tren positifnya. Hingga pekan ketiga, mereka belum terkalahkan dengan mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hasil ini menempatkan Cremonese di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Bikin heboh? Media Vietnam ramai puji Marcelino Ferdinand usai resmi gabung AS Trencin. Marcelino Ferdinand secara resmi telah menjadi anggota klub tertinggi Liga Slovakia, AS Trencin. Gelandang dari timnas Indonesia ini tiba dengan status pinjaman dari Oxford United. AS Trencin mengumumkan kedatangan mantan pemain Persebaya Surabaya itu pada Sabtu, 6 September 2025. Selamat datang, Marcelino. Pemain terbaru AS Trencin adalah Marcelino Ferdinand, seorang pemain timnas Indonesia yang datang dari klub Inggris, Oxford United, dengan status pinjaman selama 1 tahun, lanjut pernyataan tersebut. Oxford United menjelaskan bahwa peminjaman ini dilakukan agar pemain tersebut bisa mendapatkan waktu bermain yang cukup. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand memang tidak menjadi bagian dari rencana utama tim yang dikenal dengan sebutan The Yellows itu. Gelandang berusia 20 tahun ini bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024 setelah sebelumnya bermain di klub Belgia, KMSK Deinze. Selama 1 musim, Marcelino hanya bermain dalam 2 pertandingan dengan total waktu 14 menit. Berita mengenai transfer Marcelino Ferdinand ke Liga Slovakia menarik perhatian beberapa media lokal Vietnam. Salah satunya adalah The Tau 247. Bintang Indonesia meninggalkan sepak bola Inggris untuk bergabung dengan klub peringkat kedua di Liga Eropa, demikian judul artikel yang ditulis oleh media tersebut mengenai transfer Marcelino Ferdinand. Keputusan untuk bergabung dengan AS Trencin dengan status pinjaman memberikan peluang besar bagi Marcelino untuk berkembang. Saat ini, klub tersebut berada di posisi kedua Liga Utama Slovakia 2025-2026. Di tempat ini juga merupakan klub tempat Witan Sulaiman, pemain bintang Indonesia lainnya, berkompetisi, yang memberikan dorongan lebih bagi Marcelino untuk menunjukkan kemampuannya di Eropa. Dalam konteks minimnya kesempatan yang diberikan oleh Oxford United, pindah ke Liga Super Slovakia dianggap sebagai langkah yang tepat bagi Marcelino untuk mengumpulkan pengalaman di tingkat kompetisi yang lebih tinggi, menjaga performanya, dan terus meningkatkan karirnya, tambahnya. Meskipun masih muda, pemain kelahiran Jakarta ini telah menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di berbagai level usia, hingga tingkat senior. Marcelino Ferdinand adalah salah satu bakat paling menjanjikan dalam sepak bola Indonesia dan merupakan salah satu dari sedikit pemain asal Asia Tenggara yang pernah bermain di divisi utama Inggris, pujinya. Walaupun harus meninggalkan Oxford United untuk sementara, pemain yang lahir pada tahun 2004 ini diharapkan dapat lebih berkembang di Slovakia dan tetap berkontribusi signifikan bagi tim nasional Indonesia di masa mendatang. Dengan langkah meninggalkan Inggris, Marcelino menunjukkan semangat untuk mengejar ambisinya di Eropa. Para pendukung Indonesia berharap pengalaman yang didapat di AS Trencin akan membantunya untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut dan segera menjadi salah satu pemain paling sukses di sepak bola Asia Tenggara, tutupnya. Babak baru petualangannya makin dekat berkarir di Eropa, ini pengakuan Rizky Ridho. Bek tengah timnas Indonesia, Rizky Ridho akhirnya memberi sinyal akan berlaga di Eropa. Lantas benarkah rumor itu? Lalu bagaimana dengan nasibnya di Persija Jakarta? Sebagaimana diketahui, nama Rizky Ridho sempat menjadi perbincangan sejumlah klub papan atas luar negeri, tak terkecuali di Serie A Italia. Bahkan, beberapa pemain timnas Indonesia yang eksis di Eropa juga sempat mendorong Ridho untuk ikut hijrah ke liga-liga elit, seperti Italia maupun Inggris. Nah kekinian, Rizky Ridho akhirnya menjawab tantangan tersebut. Disitat dari kanal YouTube Cerita Bola Indonesia, Persija Jakarta terus berusaha untuk memperkuat timnya dengan mempertahankan sejumlah pemain kunci. Nama Rizky Ridho menjadi salah satu aset berharga, sehingga menjadi incaran klub berjuluk Macan Kemayoran itu untuk memperpanjang kontraknya. Adapun kontrak Rizky Ridho bersama dengan Persija sendiri akan habis pada akhir musim ini. Ia telah membela Macan Kemayoran sejak 2023, dengan tanda tangan kontrak berdurasi 3 tahun. Penawaran ini menunjukkan bahwa klub percaya pada potensi dan kemampuan Ridho untuk berkontribusi lebih jauh di masa depan.
Kabar perpanjangan kontrak Ridho juga telah dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas. Ex-pemain timnas Indonesia itu menegaskan bahwa pihaknya ingin Ridho terus bermain bersama Persija. Bahkan, ia ingin sang pemain mengawal proyek dan misi tim untuk menjadi juara Liga Indonesia di 2028 mendatang. Pasalnya, dalam 3 tahun mendatang terdapat momen penting bagi Persija Jakarta. Pada 2027 menjadi hari ulang tahun Kota Jakarta yang ke-500 tahun. Lalu pada 2028 menjadi perayaan 1 abad Persija. Sementara itu, Rizky Ridho sendiri membenarkan bahwa sudah ada tawaran perpanjangan kontrak dari Persija. Namun ia masih berpikir lagi untuk menyetujui perpanjangan kontrak itu. Kabarnya, Rizky Ridho bersama dengan sang agen masih mengurusi beberapa klausul yang nantinya akan diserahkan ke Persija. Dalam klausul tersebut, berisi poin agar Ridho bisa berkarir di luar negeri. Benar ada komunikasi dengan saya. Saya sedang mengusul klausul-klausul yang mungkin orang-orang tunggu untuk saya main abroad. Jadi tunggu saja. Terima kasih, ungkap Rizky Ridho saat ditanya perihal dirinya bermain di luar negeri. Lebih lanjut, Ridho pun meminta warganet untuk tidak khawatir tentang rencana perpanjangan kontraknya di Persija. Seperti diketahui, pecinta timnas Indonesia banyak yang meminta Rizky Ridho untuk bermain abroad. Kualitasnya dinilai telah layak bermain di liga-liga besar Asia atau bahkan Eropa. Hal ini terlihat ketika Ridho terbukti bisa bersaing di level yang sama dan membentuk duet solid bersama pemain kelas Eropa seperti Jay Itzes dan Justin Hubner saat membela timnas Indonesia. Ketika diberi kepercayaan tampil bersama skuad Garuda melawan tim elit Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia juga tampil impresif. Di satu sisi, pemain kelahiran Surabaya, 21 November 2001 ini juga berhasil membuktikan bahwa tampil reguler bersama dengan klub lokal juga bisa membuat pemain bersaing di level Asia. Selain performa apik, Ridho juga memiliki karakter sebagai seorang pemimpin. Pada 2 musim terakhir, ia telah ditunjuk menjadi kapten Persija. Ia menggantikan Andri Tani yang mulai jarang bermain. Bersama Persija di musim ini, Rizky Ridho selalu menjadi starter. Ia turut mengoleksi 1 gol dan membantu tim Macan Kemayoran bersaing di papan atas klasemen dengan menduduki peringkat kedua saat ini. Di sisi lain, keinginan kuat Rizky Ridho untuk tetap abroad dan berkarir di luar negeri tentu pantas untuk mendapatkan apresiasi. Pasalnya ketika para pemain diaspora Indonesia ramai-ramai berdatangan untuk bermain di Super League, Rizky Ridho malah berniat untuk bermain di luar negeri. PSSI rombak Komite Yudisial, ternyata ini alasan Erick Thohir. PSSI melakukan perombakan di tubuh Komite Yudisial. Ketua Komite Disiplin, Komdis, dan Komite Banding, Komding, diganti dengan sosok baru. Langkah ini diambil PSSI setelah menggelar rapat Komite Eksekutif, Exco, di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan komitmen federasi dalam memperkuat tata kelola dan penegakan disiplin di tubuh organisasi dengan melakukan penyegaran pada Komite Yudisial PSSI. Umar Hussein dipercaya sebagai Ketua Komite Disiplin, sementara Ali Mukartono ditunjuk sebagai Ketua Komite Banding. Umar Hussein punya pengalaman lama di Komite Disiplin PSSI pada tahun 2020, sedangkan Ali Mukartono merupakan mantan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Kedua figur tersebut diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan aturan sepak bola nasional. Pergantian bagian dari pembaruan menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan. Kami melakukan evaluasi atas kinerja dan keputusan yang telah dihasilkan, dan merasa perlu menghadirkan perspektif baru dalam menegakkan kedisiplinan, sanksi, sekaligus penanganan sengketa atau banding, kata Erick Thohir saat memberikan keterangan di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 16 September 2025. Komite Yudisial memiliki peran krusial dalam menjaga kedisiplinan, menetapkan sanksi, serta menangani sengketa atau banding atas keputusan komite lain. Erick Thohir menekankan bahwa profesionalisme dan independensi menjadi landasan utama dalam revitalisasi ini. Selain penyegaran di Komite Yudisial, PSSI juga menetapkan secara definitif 2 ketua komite strategis. Yoshimi Ogawa resmi ditetapkan sebagai Ketua Komite Wasit, sedangkan Alexander Zuyers menjadi Ketua Komite Teknik dan Pengembangan, sekaligus Direktur Teknik PSSI. Penunjukan Ogawa dan Zuyers didasarkan pada rekam jejak profesional dan latar belakang independen yang dimiliki keduanya. Erick menyebut, kehadiran mereka akan memperkuat fondasi teknis dan kualitas kepemimpinan dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa setiap komite dipimpin oleh individu yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan visi yang sejalan dengan transformasi PSSI, ucap Erick Thohir. PSSI akan gelar Piala Presiden 2026, berikut beberapa perbedaan dari format sebelumnya. PSSI berencana menggelar Piala Presiden pada bulan April 2026. Jumlah pesertanya adalah 64 klub yang tujuannya untuk menjadi wadah pemain muda.
Berbeda dari biasanya, Piala Presiden nanti tidak bersifat sebagai turnamen pramusim. Pesertanya pun akan berasal dari Liga 3 dan Liga 4. Keputusan ini diambil setelah PSSI menggelar rapat Komite Eksekutif, Exco, di Surabaya, pada Selasa, 9 September 2025. Hal ini termasuk dalam upaya PSSI untuk menambah semarak sepak bola di level amatir untuk menopang kompetisi profesional. Hasil rapat Exco tadi, Liga 3 dan Liga 4 sudah mulai bergulir di Pulau Jawa. Nanti rencananya kami akan mengadakan Piala Presiden pada April 2026 yang mungkin bakal diikuti 64 tim dari seluruh Indonesia, kata Erick Thohir kepada wartawan di Surabaya. Mungkin beberapa persen harus bermain dari usia muda. Jadi kami akan review semuanya. Kami coba tingkatkan pembinaan dari grassroots juga, ujarnya menambahkan. Sebelumnya PSSI sudah membuat hal baru dalam pelaksanaan Liga 4 yang bakal berlangsung di tingkat kota, kabupaten untuk memperebutkan Piala Wali Kota Bupati. Sementara Liga 3 akan bergulir di tingkat provinsi untuk memperebutkan Piala Gubernur. Para juara provinsi inilah yang akan bertanding di Piala Presiden. Dengan jumlah peserta 64 klub, beberapa juara Liga 4 kemungkinan juga akan disertakan. Di Liga Nusantara, Liga 4, hingga Piala Presiden diharapkan menjadi ajang para pemain muda unjuk gigi. Kemungkinan akan diterapkan aturan khusus pemain wajib dimainkan. Nanti kita lihat, berapa persen komposisi pemain muda yang akan diwajibkan. Ini semua sedang kami review, tujuannya untuk meningkatkan kombinasi pembinaan usia dini atau grassroots dengan level kompetisi yang lebih tinggi, ucap Erick Thohir. Di Liga 2 kami akan dorong agar pemain U23 punya lebih banyak kesempatan bermain. Kompetisi di Liga 3 dan 4 juga akan kami atur agar semakin banyak melibatkan pemain muda, tuturnya. Bagaimana menurut kalian? Perbedaan gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons, besar yang mana? Adu gaji Asnawi Mangkualam di klub asal Thailand Port FC dengan saat bermain di Jeonnam Dragons menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit? Diketahui, Asnawi jadi salah satu pemain Indonesia yang abroad atau berkarier di luar negeri. Dia sudah malang melintang membela klub-klub di Asia. Kini, Asnawi pun memperkuat klub Thailand, yakni Port FC. Pengalaman dan kiprah manisnya membuat Asnawi kerap diandalkan di timnas Indonesia. Menarik kini menilik gaji Asnawi Mangkualam. Lebih besar mana gaji Asnawi Mangkualam di Port FC atau Jeonnam Dragons? Berikut adu gaji Asnawi Mangkualam di Port FC dengan Jeonnam Dragons. 1. Gaji Asnawi Mangkualam di Port FC. Asnawi Mangkualam kini membela Port FC. Dia resmi direkrut klub asal Thailand itu pada 26 Januari 2024. Asnawi pun cukup diandalkan di Port FC. Alhasil, dia sudah mentas di 49 laga dalam berbagai kompetisi sejauh ini dengan catatan 2 gol dan 5 assist juga. Dengan kinerja yang apik, berapa bayaran yang didapat Asnawi? Beberapa laporan menyebut gajinya mencapai 4,29 miliar rupiah per musim di Port FC. Asnawi pun kini sudah memperpanjang kontraknya. Dia dipastikan bakal terus membela Port FC hingga 2029. 2. Gaji Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons. Sebelum gabung Port FC, Asnawi membela klub Korea Selatan, yakni Jeonnam Dragons. Dia membela Jeonnam Dragons pada 2023 hingga 2024. Dikutip dari Transfermarkt, Asnawi didatangkan dari Ansan Grainers ke Jeonnam dengan nilai 5,65 miliar rupiah. Di sana, dia bermain sebanyak 27 kali dengan catatkan 2 assist. Soal gaji Asnawi Mangkualam di Jeonnam Dragons, ini tidak disebutkan secara pasti. Namun diperkirakan, gajinya mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Dengan begitu, dia mengalami kenaikan gaji di Port FC. Bagaimana menurut kalian? Apakah besaran gaji tersebut sudah layak bagi seorang pemain sekelas Asnawi Mangkualam? Inilah perbedaan gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dengan gaji di Fortuna Sittard. Adu gaji Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers dengan Fortuna Sittard menarik dibahas. Sebab ada potensi perbedaan gaji yang didapatkan Hubner dengan klub barunya itu bak bumi dan langit. Seperti yang diketahui, Hubner memang resmi bergabung dengan Fortuna Sittard usai berstatus tanpa klub di bursa transfer musim panas 2025. Hubner berstatus bebas transfer karena memutuskan meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21. 1. Gaji Hubner di Wolverhampton. Perlu diketahui, Hubner bermain di Liga Inggris bersama tim muda Wolverhampton. Tepatnya ia memperkuat Wolverhampton U21. Tercatat Hubner sudah memperkuat tim muda Wolves, julukan Wolverhampton, sejak 2020 silam. Kala itu, Hubner pindah dari Akademi Den Bosch U17. Lalu di 2024, Hubner sempat dipinjamkan ke Liga Jepang untuk bermain bersama Cerezo Osaka. Hanya saja, petualangan Hubner di Jepang begitu singkat, yakni hanya 4 bulan. Pada musim 2024-2025, Hubner kembali memperkuat Wolves U21.
Selama membela Wolves U21, Hubner dilaporkan mendapatkan gaji 1.100 pounds atau sekira 24 juta rupiah per pekan. Jadi, selama semusim Hubner mendapatkan bayaran di Wolves U21 sebesar 96 juta rupiah. 2. Gaji di Fortuna Sittard. Sejauh ini, belum ada laporan pasti berapa bayaran Hubner di Fortuna Sittard. Namun, media-media di Belanda percaya Hubner mengalami kenaikan gaji. Pasalnya Hubner direkrut oleh klub yang bermain kasta teratas Liga Belanda, yakni Fortuna Sittard. Jelas berbeda dengan Wolves U21 yang bermain di Reserves League. Jadi, Fortuna pasti sudah menyiapkan dana untuk memberikan gaji yang lebih besar kepada Hubner ketimbang saat dirinya bermain di Wolves U21. Bagaimana menurut kalian? Luar biasa. Inilah besaran gaji Jai Itzes di klub Serie A Sassuolo. Gaji Jai Itzes mengalami peningkatan signifikan setelah resmi bergabung dengan Sassuolo. Proses transfer Itzes dari Venezia menuju Sassuolo telah selesai. Kapten timnas Indonesia ini kini menjadi bagian dari tim Neroverdi. Pengesahan transfer tersebut diumumkan melalui situs resmi Sassuolo pada Sabtu, 9 Agustus 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari berbagai media, Jai Itzes didatangkan dengan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151,7 miliar rupiah. Pria kelahiran Belanda ini telah menandatangani kontrak selama 4 tahun, yang berarti ia akan mengenakan seragam hitam hijau hingga tahun 2029. Situs resmi AS Sassuolo Calcio menyebutkan, AS Sassuolo Calcio mengumumkan pembelian permanen Jai Itzes, bek, lahir pada tahun 2000, dari Venezia FC. Salah satu hal yang menarik perhatian dari kepindahan Itzes adalah kenaikan gajinya yang signifikan di Sassuolo. Menurut Tutto Mercato, gaji Itzes akan mencapai 1,1 juta euro, 20,9 miliar rupiah, per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah terakhirnya di Venezia, yang hanya 300.000 euro per tahun. Ini berarti Itzes mendapatkan kenaikan gaji hampir 4 kali lipat. Itzes juga akan menerima gaji lebih tinggi dari misalnya bek AC Milan Malik Thiaw yang diketahui menerima sekitar 800.000 euro per tahun bersama kubu Rossoneri. Kenaikan gaji tersebut sebanding dengan bakat yang dimiliki Itzes, yang dikenal sebagai pemain dengan performa paling konsisten di Venezia. Selama musim 2024-2025, Itzes tampil dalam 36 pertandingan. Perannya semakin penting karena ia dipercaya menjadi kapten tim. Itzes bisa meredam striker-striker top Serie A macam Romelu Lukaku, Alvaro Morata, dan Matteo Retegui sepanjang musim lalu. Meskipun tampil bagus dan solid, Itzes tak bisa bermain seorang diri dan Venezia harus rela degradasi ke Serie B. Venezia finish di peringkat ke-19 klasemen dengan total 29 poin, 11 poin lebih banyak dari Monza yang berada di posisi terakhir. Bagaimana menurut kalian? Inilah rapor pemain timnas Indonesia usai libas Chinese Taipei 6-0. Siapa yang paling tampil gemilang? Para pemain timnas Indonesia mendapatkan rapor yang bagus saat bertanding melawan timnas Chinese Taipei, Jumat, 5 September 2025, malam waktu Indonesia Barat. Indonesia menjamu Chinese Taipei di ajang FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Surabaya. Laga itu berakhir dengan kemenangan 6-0 merah putih atas sang tamu. Skuad Garuda memeragakan permainan agresif dan membuat Chinese Taipei dipaksa main bertahan. Dalam laga ini, beberapa nama yang sempat tersisih dari skuad Indonesia dapat kesempatan jadi starter, seperti Shane Patinama, Nathan Koi Aon, Jordi Amat, Mark Klopp, Eliano Reijers hingga Ramadan Sananta. Sebanyak 4 gol lahir di babak pertama berasal dari para pemain tersebut, yakni Jordi, Klopp dan Eliano. Sedangkan 1 gol lain dari gol bunuh diri yang bermula dari tendangan Sananta. Babak kedua, Indonesia mempertahankan tempo permainan. Meski melakukan banyak pergantian pemain, dominasi permainan masih dipegang. Hanya saja, ada beberapa peluang emas yang terbuang. Sehingga hanya 2 gol tambahan yang dicetak oleh Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Berikut rapor pemain timnas Indonesia setelah menang telak melawan Chinese Taipei. Rapor kiper dan barisan bek. Emil Audero, rating 7. Pemain yang bekerja paling ringan di laga ini. Hanya 2 penyelamatan yang dilakukannya di laga ini. Sebab, Chinese Taipei jarang melakukan tekanan. Mereka tak bisa menembus rapatnya sistem bertahan Indonesia. Yakob Sayuri, rating 7. Jadi pemain pertama yang diganti di laga ini. Yakob hanya bermain dalam 45 menit awal. Bukan berarti dia tampil buruk di laga ini. Justru dia bermain apik di sektor bek kanan. Yakob rajin membantu serangan dan membuat 1 assist. Sepertinya dia diganti karena rotasi pemain. Rizky Ridho, rating 7,5. Di laga ini, dia juga tidak dapat ujian berarti. Namun, Ridho tercatat sebagai pemain dengan jumlah umpan sukses terbanyak. Dari lapangbola.com, dia membuat 89 umpan. Jadi, kerjanya lebih banyak untuk mengalirkan bola ketimbang memutus serangan lawan. Jordi Amat, rating 7,5.
dia jadi pembuka pesta gol Indonesia. Jordi mencetak gol lewat tandukan kepala ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Selain itu, dia tak banyak dapat tekanan di laga ini. Namun, Jordi memperlihatkan sisi leadership di laga ini. Ketika Tom Haye mendapatkan pelanggaran keras, dia jadi pemain yang paling marah. Shane Patinama, rating 7,5, bermain penuh sebagai bek kiri di laga ini. Hal yang jarang terjadi. Tapi, Shane bisa menjawabnya dengan bermain apik. Di babak pertama, beberapa kali dia naik membantu serangan. Ketika staminanya mulai berkurang di babak kedua, Shane bermain lebih simpel. Rapor barisan gelandang. Mark Klok, rating 8. Membuat 1 gol dan 1 assist. Itu jadi bukti jika perannya sangat penting di laga ini. Sepertinya, Klok ingin membuktikan jika dirinya belum habis. Bahkan hingga penghujung pertandingan, dia masih berusaha melakukan pressing kepada lawan sejak di lini tengah. Eliano Reijers, rating 7,5. Dapat peran yang berbeda di laga ini. Eliano bermain sebagai gelandang serang. Padahal posisi aslinya merupakan pemain sayap. Tapi, Eliano bisa beradaptasi dengan tugas barunya. Dia tidak terlalu banyak menggocek bola. Hasilnya, 1 gol dibuatnya pada babak pertama. Nathan Koy Aon, rating 8. Tampil paling menonjol di lini tengah. Dia membuat lini kedua Indonesia lebih bertenaga. Beberapa kali dia mematahkan serangan lawan. Saat menguasai bola, dengan cepat dia mengalirkan bola ke depan. Sesekali, Nathan memperlihatkan gocekannya untuk melewati lawan. Rapor barisan penyerang. Egy Maulana, rating 7,5. Perannya sangat penting di babak pertama. Beberapa kali serangan Indonesia bermula dari posisinya di sayap kanan. Sebuah assist dibuat Egy dalam laga ini. Egy tidak lagi berlama-lama menguasai bola, sehingga serangan Indonesia berjalan lebih cepat. Ramadan Sananta, rating 7,5. Bermain sebagai target man, Sananta berkontribusi terhadap 2 gol Indonesia. Di babak pertama, tembakannya membentur kaki pemain Ming Siu Chao dan tercatat sebagai gol bunuh diri. Sedangkan babak kedua, dia mencatatkan namanya di papan skor dengan sontekan di depan gawang. Secara keseluruhan, Sananta bermain efektif. Beckham Putra, rating 7,5. 1 assist dibuatnya untuk gol pertama Indonesia. Bermain sebagai winger kiri, Beckham tampil efektif. Umpan-umpannya jarang meleset. Saat kehilangan bola, dia bertanggung jawab untuk memburunya kembali. Rapor pemain pengganti. Sandy Walsh, rating 7. Jadi pengganti pertama di laga ini. Dia masuk usai jeda babak pertama. Di menit 61, 1 gol dibuatnya dengan syuting keras di dalam kotak penalti. Meski bermain sebagai bek kanan, dia tak membuang peluang yang didapat. Marcelino Ferdinand, rating 6,5. Permainannya seperti lambat panas. Gocekan dan tembakan keras yang jadi andalannya tak banyak terlihat di laga ini. Umpannya juga beberapa kali tidak menemui sasaran. Mauro Zijlstra, rating 6. Dia masuk ketika pertahanan Chinese Taipei sudah keteteran. Apesnya, debutan timnas Indonesia ini tak bisa mencetak gol. Padahal, Mauro dapat 1 peluang emas di depan kotak penalti. Tapi tembakannya justru melambung tinggi. Tom Haye, rating 6,5. Justru tempo permainan Indonesia sedikit melambat ketika Tom Haye masuk. Dia juga bermain lebih hati-hati setelah mendapatkan tackling keras di pertengahan babak kedua. Tom juga gagal memanfaatkan peluang di penghujung pertandingan. Tendangannya dari luar kotak penalti mengenai tiang gawang. Miliano Jonathans, rating 7. Pemain pengganti yang paling memberi warna di laga ini. Serangan Indonesia lebih tajam dengan kehadirannya di sayap kanan yang baru menjalani debut. Beberapa kali akselerasinya menembus pertahanan lawan. Sayang, keduanya gagal jadi gol tambahan. Stefano Lillipali, rating 6. Jadi pemain terakhir yang dimasukkan di laga ini. Lillipali baru masuk di menit 80. Nyaris tidak ada aksi berarti yang dilakukannya dalam upaya menambah keunggulan. Karena dia jarang mendapatkan bola di sisa pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Tom Haye dan Kelvin Verdong buka-bukaan soal kemajuan timnas Indonesia, singgung satu hal penting. Tom Haye menilai sudah banyak peningkatan di timnas Indonesia. Skuad Garuda mencatatkan diri sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Datang sebagai kuda hitam, Indonesia saat ini duduk di posisi ketiga klasemen dan membuka peluang lolos ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi juga membuktikan bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Tom Haye menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini berbeda. Sebelumnya, skuad Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permainan lawan saat sudah berada di kancah Asia. Perlahan, Shin Taeyong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman. Saya pikir sebelum kami datang terkadang kami merasa puas jika bisa bersaing. Yaitu adalah permainan yang bagus, sayangnya kami tidak mendapatkan hasilnya dan kami melanjutkan, kata Tom Haye dilansir dari kanal YouTube The Haye Way.
Pemain Almere City ini melanjutkan, salah satu yang paling terlihat adalah aspek mentalitas skuad Garuda. Meski akan menghadapi lawan kuat, mereka tidak gentar dan optimis meraih kemenangan. Menurutnya, ini cukup krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan. Ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Di sisi lain, supporter juga memiliki percaya semua pemain akan memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami juga membawa sesuatu yang ekstra. Kami sangat yakin dengan hal itu mungkin terjadi. Apa yang Anda lihat sekarang di depan publik adalah semua orang benar-benar percaya bahwa kami bisa memenangkan pertandingan tersebut. Itu merupakan perubahan besar dalam mentalitas, ujarnya. Sama seperti Hai, Kelvin Verdong juga merasakan hal yang sama. Dia menilai bahwa performa skuad Garuda harus bisa terus dipertahankan. Hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan saat ini. Saya pikir kami benar-benar yakin bahwa kami bisa mencapainya. Saya pikir kita harus memberi mereka contoh yang baik untuk ditunjukkan kepada mereka, terang Verdong. Bagaimana menurut kalian?